Kemacetan di Jakarta masih menjadi masalah yang belum terpecahkan secara maksimal. Bahkan kemacetan seolah menjadi hal yang lumrah terjadi di ibu kota. Dengan segudang harapan menjadikan kota Jakarta pusat migrasi penduduk di tanah air. Tak hanya menetap, kebanyakan juga tinggal di kota-kota satelit seperti Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian beraktivitas menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Kepadatan penduduk menjadi faktor utama kemacetan karena diikuti pertumbuhan jumlah kendaraan yang beroperasi di ibu kota. Berdasarkan data statistik transportasi DKI Jakarta 2018, Badan Pusat Statistik BPS, mobil penumpang mencatat pertumbuhan tertinggi 6,48% per tahun pada periode 2012-2016. Sedangkan rata pertumbuhan sepeda motor sebesar 5,3%, dengan jumlah mencapai 14,74 juta unit pada 2018. Pertumbuhan kendaraan setiap tahunnya tak sebanding dengan luas jalan di ibu kota. Menghadapi kondisi ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan pembangunan infrastruktur jalan tol. Inilah jalan tol layang Jakarta Cikampek yang terpanjang di Indonesia dengan panjang 36,4 km. Jalan tol ini diharapkan menjadi salah satu solusi kemacetan yang sering terjadi di jalur Jakarta Cikampek dengan cara memisah jalur komuter Jakarta Bekasi Cikarang, yaitu jalur existing atau yang sudah ada sebelumnya, dan jalur tol layang untuk perjalanan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Lantaran di jam-jam sibuk, ekor kepadatan di jalan tol Jakarta Cikampek kerap berimbas pada arus lalu lintas dalam kota Jakarta. Berdasarkan perhitungan rencana, jalan tol layang Jakarta Cikampek diperkirakan mampu mengurangi kemacetan hingga 30%. Jembatan terpanjang di Indonesia, 36,8 kilo. Ini jembatan semua, ya, elevated, jadi bisa dibilang jembatan terpanjang. Makanya KKJTJ, ya, Komisi Keamanan Terowongan Jalan dan Jembatan Panjang, ini bekerja intensif untuk Japex ini. Ya. Alhamdulillah, kalau kita lihat K3-nya, karena itu rapi. Nah, dengan begitu zero accident, ya, tidak ada fatalitas. Secara teknis, tol layang ini merupakan jalan tol bertingkat yang dibangun di atas jalan tol Jakarta Cikampek existing, yakni membentang dari ruas Cikunir hingga Karawang Barat. Pembangunan tol Jakarta Cikampek Japek 2 ini termasuk proyek tol yang paling kompleks, lantaran terletak di jalur nadi ekonomi Indonesia, di antaranya melayani kawasan pemukiman dan industri yang padat. Sehingga proses pembangunannya harus dengan penuh kehati-hatian di tengah padatnya kendaraan yang melintas di jalur tersebut. Selain itu, proyek tol layang ini dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur lain, yakni lintas rel terpadu atau disingkat LRT Jakarta dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Posisi struktur tol Japek 2 didesain seoptimal mungkin serta tetap memenuhi standar geometrik. Tujuannya agar dimensi pondasi dan pier atau tiang tidak terlalu besar,
sebab ruang yang tersedia di median jalan tol existing di bawahnya terbatas. Ketinggian rata-rata layang tol 7 hingga 8 meter dari elevasi jalan tol Jakarta Cikampek dan didesain dengan batas aman kecepatan maksimal 80 km per jam. Pertama pasti pengguna akan merasakan yang untuk golongan 1 kendaraan pribadi rata-rata waktu tempuh akan lebih pendek. Ya, kemudian kerapatan kepadatan lintas volume per kapasitas yang di Jakarta Elevated Jakarta Cikampek yang existing pasti akan berkurang karena sekitar 30-40% akan melewati elevated yang ada di atasnya. Kemudian manfaat bagi masyarakat ya karena waktu tempuh lebih cepat ya pasti juga untuk mobilitasnya juga pasti akan terbantu lah. Dengan nilai investasi 16,3 triliun rupiah, tol layang Jakarta Cikampek tidak hanya untuk mendukung kelancaran industri di kawasan Jababeka, melainkan juga diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat kota satelit dalam menjalani aktivitas sehari-hari di Jakarta. Jalan tol lingkar luar Jakarta 2 ini dalam tahap konstruksi dan sebagian besar insya Allah akan selesai pada pertengahan tahun 2020. Tumbuh dan bergerak cepat membangun negeri, Kementerian PUPR menjadi rumah bagi insan PUPR di seluruh negeri. Tempat berbaur berbagai macam kompetensi yang menjadi saksi pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Indonesia. Dari ranah di mana budaya kerja terpelihara subur, Kementerian PUPR melahirkan insan-insan cendekia berkarakter luhur. Berangkat dari sebuah inovasi dan pemikiran bagi masa depan, BPSDM PUPR berkomitmen untuk mengantarkan seluruh insan PUPR menjadi generasi mendatang yang profesional dan terdepan. Sejalan dengan kemajuan teknologi industri 4.0, BPSDM PUPR tidak hentinya berinovasi, mengedepankan kreativitas dengan terus berkreasi, menghasilkan dua pemikiran pembelajaran untuk kemajuan Indonesia. BPSDM Kementerian PUPR memperkenalkan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU yang telah mendukung industri 4.0 seperti Internet of Things atau IoT, System Integration, Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Cyber Security. Dengan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU, segala ilmu pengetahuan yang telah terbentuk karena pendidikan formal maupun pengalaman di lapangan dapat dituangkan dan dibagikan untuk seluruh insan PUPR di seluruh negeri. Tidak hanya sekedar untuk mentransfer ilmu, namun juga sebagai pegangan mencari penyelesaian permasalahan dalam pekerjaan sehari-hari.
Sistem manajemen pengetahuan ini akan menjadi titik temu pencari ilmu bagi insan PUPR dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia, membuat kita selalu berdampingan membuka cakrawala dalam bertukar wawasan dan pengalaman. Membuka mata dan melihat dunia, memegang erat nilai-nilai luhur menjadi kunci membuka jalan menuju masa depan insan PUPR yang gemilang. Simantu menjadikan kebermanfaatan ilmu di masa depan sebagai tujuan yang diwujudkan melalui tanggung jawab sosial generasi pendahulu kepada generasi penerus PUPR sebagai wujud pengabdian tanpa batas kepada Ibu Pertiwi. BPSDM profesional dan terdepan. Kami yakin mewujudkan mimpi besar dimulai dari langkah kecil, langkah yang mengawali sebuah perjuangan. Untuk itulah Bina Marga hadir, menyertai perjalanan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami memulainya lewat rencana matang, demi hasil yang berdampak nyata. Menjadi saksi kerja keras dan usaha setiap komponen di Indonesia. Menyambung satu harapan dengan harapan lain. Mengeliminasi jarak membuat yang jauh jadi dekat. Menghadirkan kebersamaan yang menjadi pengikat di masa depan. Memberi jalan pembuka untuk mengembangkan potensi bangsa. Kini lebih dari 7 dasawarsa Bina Marga menyertai kehidupan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat. Menjadi teman yang menyertai setiap perjalanan. Kini kami melangkah lebih lebar demi mewujudkan mimpi bangsa yang lebih besar. Bina Marga akan terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan tanpa batas yang akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia. Kepadatan lalu lintas tidak hanya terjadi di jalan tol Jakarta Cikampek dengan 200.000 lebih pengendara setiap harinya. Kemacetan juga terjadi di Jakarta Outer Ring Road atau disingkat JOR, jalur penghubung Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi Setia. PT Jasa Marga mencatat kendaraan yang melintas di JOR melaju di bawah 30 km per jam saat terjadi kepadatan. Hal ini tentunya membawa dampak negatif bagi perekonomian. Pasalnya, aktivitas industri serta mobilitas masyarakat menjadi terhambat. Kemacetan juga dinilai membuat banyak biaya dan waktu terbuang percuma. Karena itulah, pemerintah melalui Kementerian PUPR membangun Jakarta Outer Ring Road atau JOR 2. Pembangunan JOR 2 diharapkan bisa memperlancar konektivitas antar titik di kawasan Jabodetabek, sehingga mempercepat mobilitas masyarakat serta barang. Kehadiran tol ini diyakini mampu membuat distribusi logistik di kawasan industri terbangun, di antaranya di kota penyangga ibu kota yang berada di Banten, Jawa Barat.
Tol Jor 2 terdiri atas 7 ruas, diantaranya Bandara Soekarno-Hatta, Kunciran, Kunciran Serpong, Serpong Cinere, Cinere Jagorawi, Depok Antasari, Cimanggis Cibitung, dan Cibitung Cilincing. 7 ruas ini memiliki panjang mencapai 110,4 km. JOR atau Jalan Jakarta Outer Ring Road sepanjang 110 km, terdiri dari 6 ruas tol yang menghubungkan daerah Cengkareng, Kunciran, Serpong, Cinere, Jagorawi, Cimanggis, Cibitung, dan Cilincing. Kami laporkan pula bahwa jalan tol lingkar luar Jakarta 2 ini dalam tahap konstruksi dan sebagian besar insya Allah akan selesai pada pertengahan tahun 2020. Ruas Kunciran Serpong inilah yang menjadi salah satu ruas di Jor 2 yang telah diresmikan. Peresmian pada awal Desember 2019 ini membuka lembaran baru bagi konektivitas jalur di ibu kota. Ruas Kunciran Serpong memiliki panjang 11 km, panjangnya 1/10 dari panjang keseluruhan Tol Jor 2. Meski terbilang pendek, ruas ini dapat mempercepat dan memperlancar konektivitas Banten-Jakarta, sehingga dapat menghemat waktu serta biaya. Selain itu, ruas Kunciran Serpong bisa mengintegrasikan kawasan industri di Jakarta dan Banten, sehingga distribusi logistik lebih lancar. Manfaat lainnya yakni mempercepat perekonomian Banten sebagai wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Pembangunan ruas Kunciran Serpong menelan dana sekitar 2 triliun rupiah dengan sumber pendanaan dari PT Marga Trans Nusantara sebagai pemegang konsesi. Dan 11 km dari Jalan Kunciran Serpong itu penting, tidak hanya kalau kita bicara jarak itu pendek ya, tetapi dia merupakan satu ruas yang merupakan bagian yang penting dari jaringan Jalan Outer Ring Road 2 yang ada di Jabodetabek. Nah, salah satu manfaat penting dari ruas jaringan ini, jaringan Jor 2 ini adalah melakukan diversion atau mengalihkan sebagian kendaraan-kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan berat yang selama ini menggunakan jalan Inner Ring Road dalam kota maupun jaringan Jakarta Outer Ring Road 1. Dengan lancarnya konektivitas, diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional, meningkatkan investasi dalam negeri khususnya di Banten, sehingga dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Pernah kepikiran nggak kenapa negara-negara barat lebih maju? Mungkin ada kaitannya dengan SDM mereka, dengan pola pikir dan budayanya. Dalam budaya barat, ada istilah moving out, di mana generasi muda yang sudah menyelesaikan studinya dan bisa hidup mandiri adalah hal yang keren. Tapi budaya ini jelas nggak lazim di negara kita. Kenapa? Karena untuk tinggal sendiri berarti butuh beli atau sewa rumah. Sedangkan bagi generasi muda yang baru saja mulai berkarir, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Nah, pemerintah sebenarnya udah punya solusi buat para millennials yang kepengen belajar mandiri, yaitu Rusun PUPR.
Karena di Rusun PUPR, para millennials bisa sewa tempat tinggal yang nyaman dan aman dengan sangat murah. Seberapa murah? Ya, yang pasti nggak lebih mahal dari beli sneakers terbaru, nongkrong di kafe, atau beli kuota biar tetap update. Dengan tinggal sendiri, secara tidak langsung, pribadi dan pola pikir generasi muda akan terbentuk menjadi lebih baik. Dan itu keren. Anti Nebeng Club. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Dengan meningkatnya pembangunan dan pekerjaan konstruksi tersebut, meningkat pula kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten dan tentunya bersertifikat. Tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat adalah unsur penting agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kementerian PUPR sebagai pembina sektor jasa konstruksi terus melakukan inovasi dalam membina dan meningkatkan kualitas kompetensi dari para tenaga ahli dan terampil. Sibima menjadi salah satu solusi pelayanan publik untuk mengatasi backlog pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang kompeten dan bersertifikat. Di mana dalam Sibima Konstruksi terdapat dua layanan, yaitu Distance Learning dan Knowledge Management. Distance Learning berbasis sistem informasi dan dipelajari secara mandiri. Penyelenggaraan pelatihan Distance Learning sangat berbeda bila dibandingkan dengan pelatihan tatap muka, dan jenis pelatihan ini adalah inovasi baru di lingkungan Kementerian PUPR. Pelatihan Distance Learning memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, fleksibel, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun menggunakan teknologi informasi, komunikatif, mudah, tidak berbayar, dan berkualitas. Berikut adalah persyaratan peserta atau pengguna layanan. 1. Bagi mahasiswa atau alumni S1 atau D4 Teknik Sipil Perencanaan dan Lingkungan, minimal semester 7. 2. Bagi asosiasi profesi atau kelompok masyarakat yang memiliki SKA muda. Manfaat utama sertifikat distance learning bagi tenaga ahli. 1. Pengganti pengalaman magang 1 tahun untuk mendapatkan SKA muda. 2. Memiliki nilai SKPK 25 poin untuk CPD. 3. Dapat digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazah bagi para calon lulusan PTN atau PTS. Dengan berbagai kelebihan ini, tidaklah mengherankan dari 3.054 layanan berbagai KL yang berpartisipasi, Kementerian PUPR melalui Sibima Konstruksi masuk dalam Top 99 Sinovic 2017 Kementerian PAN-RB. Melalui Sibima Konstruksi, Kementerian PUPR telah menyediakan layanan bagi masyarakat berupa sistem pembelajaran jarak jauh yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi keahlian konstruksi. Dengan meningkatnya pengetahuan keahlian konstruksi, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, sehingga bangunan konstruksi akan menjadi lebih kokoh, lebih tahan lama, dan tidak mudah rusak. Pada akhirnya, dengan meningkatnya umur layanan bangunan konstruksi akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara nasional. Mari manfaatkan Sibima Konstruksi. Jalan akses Jakarta-Depok juga menjadi langganan macet setiap harinya. Jalan Lenteng Agung serta Jalan Cinere Raya inilah jalur utama penghubung Jakarta-Depok yang selalu diwarnai dengan kepadatan lalu lintas. Karenanya Kementerian PUPR membangun jalan tol Antasari Depok guna memperlancar konektivitas.
Tol Depok Antasari ini merupakan jawaban akan kebutuhan masyarakat terhadap sistem transportasi yang cepat dan nyaman. Diharapkan dengan beroperasinya jalan tol penghubung Jakarta Selatan Depok ini mampu memecahkan masalah kemacetan di jalan arteri, sehingga dapat memperlancar mobilitas orang dan barang dari Jakarta menuju Depok dan sebaliknya. Tidak hanya sampai di Bojonggede Depok, Kementerian PUPR akan terus melanjutkan pembangunan hingga Salabenda, Bogor, Jawa Barat. Sehingga jalan ini dapat menjadi rute alternatif dari jalan tol Jagorawi dari Jakarta ke Bogor dan akan terkoneksi dengan tol Bogor Outer Ring Road atau BOR. Jalan tol Depok Antasari memiliki panjang mencapai 21,6 km. Jalan tol ini terbagi dalam 3 seksi pembangunan. Seksi 1 Antasari Brigif sepanjang 5,8 km, Seksi 2 Brigif Sawangan sepanjang 6,3 km, serta Seksi 3 Sawangan Bojonggede sepanjang 9,5 km. Dari ketiga seksi pembangunan ini, baru Seksi 1 Antasari Brigif yang telah diresmikan pada September 2018. Sementara Seksi 2 dan 3 masih dalam tahap penyelesaian pembangunan. Waktu tempuh dari Antasari ke Brigif pun terpangkas menjadi hanya 4 hingga 5 menit. Sebelumnya dengan kepadatan lalu lintas, Antasari Brigif memakan waktu hingga 25 menit. Jika tol telah tersambung sampai Bogor, maka dapat mengurangi sekitar 30 hingga 40% kepadatan arus lalu lintas ruas tol Jagorawi. Nilai investasi keseluruhan tol Depok Antasari mencapai 4,8 triliun rupiah, sementara biaya konstruksi mencapai 3,3 triliun rupiah. Apabila pembangunan dilanjutkan hingga Bogor, nilai investasi akan bertambah menjadi sekitar 6,5 triliun rupiah. Struktur jaringan jalan bebas hambatan ini menjadi bukti Kementerian PUPR dalam membangun Indonesia. Kebutuhan akan kelancaran konektivitas di megapolitan dijawab dengan infrastruktur tol yang terintegrasi, sehingga perkembangan Jabodetabek yang pesat mampu diimbangi dengan jaringan jalan yang kuat. Dampaknya tentu mendukung pertumbuhan perekonomian ibu kota dan kota-kota penyangga Jakarta, serta meningkatkan nilai investasi dalam dan luar negeri.